ingin pasti masuk ke organisasi yang namanya PPKM ini untuk mendapatkan STR ya, sudah registrasi. Ya, PPKM ini baru berdiri 3 tahun yang lalu ya di Kalimantan Barat, dan sekarang sudah ada 5 cabang di kabupaten kota. Saya ditugaskan untuk menyampaikan materi tentang. Nah, sebelum kita membahas tentang pemberdayaan, ya, jadi kita harus memahami ini ada menurut filsuf dari Cina bahwa kalau kita mau pemberdayaan adalah berarti kita harus mendatangi masyarakat. Nanti adik-adik melakukan PPR berarti harus mendatangi masyarakat, tinggal dengan mereka, bekerja dengan mereka yang memiliki. Jadi semuanya harus masyarakat yang kita utamakan ya. Tinggal, datang, tinggal, bekerja, dan juga mereka mulai dengan mereka yang pahami, dan jika mereka berkata jika mereka berhasil biarkan mereka berkata kami yang melakukan. Jadi dari konsep ini berarti semuanya harus kita serahkan kepada masyarakat. Jadi kita sebagai anggota masyarakat. Jadi kalau datang ke sana berarti kita bukan menganggap kita harus lebih pintar dari mereka, tetapi kita harus kalau bisa seirama dengan pemikiran dari masyarakat. Nanti prosesnya seperti apa kita belajar bersama. Nah, apa sih pemberdayaan masyarakat itu? Ada yang bisa jawab? Ayo. Ada yang pernah memberdayakan masyarakat? Atau memperdaya masyarakat? Memberdayakan atau memperdaya? Berdaya itu apa artinya? Berdaya. Ayo, tidak ada yang komen. Sudah semester akhir harusnya sudah mulai. Membangkitkannya terus mengembangkan, nah, membangun, membangkitkan, mengembangkan, membangun apa? Apa yang dibangun, dibagikan? Kekuatan betul. Masyarakat, ya. Jadi meningkatkan, membangun, menguatkan, meningkatkan, membangun ya. Ini ada kalau di level individu ya, level individu yang pemberdayaan merupakan kita membuat masyarakat itu jadi meningkatkan, membangun, mengembangkan ya pengetahuannya, ya kesadaran dan kemampuan individu. Jadi dibuat mereka tahu, mereka sadar ini ilmunya progres dan mereka mampu. Kalau yang tidak tahu dikasih pengetahuan, yang tidak sudah tahu tidak mau dikasih kemauan disinggung sikapnya ya, dan juga kemampuan dianggap mampu. Nah, saya suka ambil contohnya orang yang ya dengan ini serta mempertahankan kebutuhan sesuai dengan potensi dan sosial budaya setempat. Ya, ada kepala RT, ya, permanya tokoh-tokoh agama dan sebagainya. Ada organisasi. Mungkin masyarakat punya teknik atau caranya sendiri. Bagaimana mengolah makanan-makanan yang kita kadang tidak tahu. Kita tahu yang dari gizi, tahu kandungan gizi dari makanan itu. Tapi bagaimana mengolah makanannya mungkin masyarakat lebih tahu. Bagaimana membuat jamban mungkin masyarakat lebih pintar daripada teman-teman yang SD. Saya yakin kalau suruh nukan nggak bisa. Tapi masyarakat, nah itu yang dimaksud dengan teknologi masyarakat itu yang harus kita kembangkan, ya. Masyarakat bagaimana membuat teknologi-teknologi yang di sana ya. Teknik-teknik bagaimana ya. Mungkin juga pengetahuan masyarakat tadi ya. Mungkin masyarakat lebih tahu budaya di sana atau kebiasaan di masyarakat sana yang bisa kita kembangkan. Nah, ini yang dimaksud potensi yang harus kita cari di masyarakat. Kesadaran ya, organisasi ini tidak usah kita bahas secara detail karena strategi 7 strategi ini.
Ya, ini tahapannya. Yang penting utama adalah ini, langkah-langkah. Yang pertama adalah ya kita posisinya ada di sini ya. Tenaga kesehatan, adik-adik yang ikut KKN adalah fungsinya di sini sebagai fasilitator ya. Terus saja kita harus memfasilitasi bagaimana masyarakat mengenal masalah, bagaimana survei mandiri, bagaimana musyawarah masyarakat desa, bagaimana menyusun perencanaan, pelaksanaan dan sebagainya. Ya, ini tahapannya akan terus. Nah, setelah ini masalah satu selesai, ya akan dilanjutkan dengan masalah-masalah berikutnya. Jadi ini akan terus berproses selama desa itu masih ada ya, sehingga untuk desa proses menjadi desa yang membangun, desa yang kalau Pak Gubernur bilangnya desa mandiri ya, yang paling tinggi kedudukannya. Bagaimana pengalaman dalam memfasilitasi masyarakat? Nah di sini ada 4 posisi. Kita sebagai fasilitator, penyuluh, pengamat, dan narasumber. Ada di mana? Merah. Ada yang pilih warna lain? Putih atau putih? Kita tengok nanti ya. Pengamat? Tinggal yang abu-abu berarti narasumber. Ya, betul. Kita lihat. Jadi kita lihat yang banyak bertanya. Nah, sini posisinya ya. Jadi kalau kita sebagai fasilitator, ya, memfasilitasi kita harus banyak bertanya. Tidak atau sedikit memberitahu. Makanya kalau kita datang ke desa itu sebagai fasilitator, jangan merasa sok pinter. Nah ya, kita harus banyak bertanya ke masyarakat, bertanya tentang kebiasaan masyarakat, bertanya tentang masalah yang ada di masyarakat dan sebagainya ya. Kalau kita sebagai pengamat duduk aja diam, duduk manis. Menyuluh banyak bertanya, banyak juga memberitahu. Nah kalau narasumber, nah ngomong aja, ya. Nah kalau saya ini narasumber, jadi nanti jangan ada yang bertanya. Ya saya posisi di sini kan harus beritahu ya, jangan banyak bertanya. Nah kalau saya sebagai penyuluh ya harus juga tanya bagaimana di lapangan, misalnya tanya bagaimana keadaan di desa ini, bagaimana masalah kesehatan desa ini, apakah masyarakat di sini sudah buang air besar di sungai atau sudah dijamban dan sebagainya ya. Nah baru kita berikan penyuluhan, banyak memberitahu. Nah, itu sebagai penyuluh. Jadi ada komunikasi timbal balik. Nah sikap paling jangan menganggap kita lebih tinggi, menganggap kita lebih pintar ya. Perhatikan adat istiadat dan budaya lokal ya. Ini harus kita perhatikan juga untuk sopan santunnya ya. Nah sekarang yang tadi kita kembali ini sedikit tentang fasilitator ya. Sekarang kita lihat tadi yang pertama adalah identifikasi masalah ya. Identifikasi masalah ya, kita tentukan masalah yang ada di masyarakat. Nah, kalau kita masalah yang ada di masyarakat. Nah, selama ini masalah yang kita intervensi, tadi Pak Ismail cerita tentang masalah kesehatan. Yang kita intervensi kalau berbicara program pasti ditentukan oleh adik-adik semua, ditentukan oleh tenaga kesehatan. Betul tidak? Misalnya kita di masyarakat pasti ngomong masalah misalnya diare, masyarakat menganggap itu masalah kebukan ya. Nah itu yang kan tadi kita sudah sepakat bahwa kita sebagai fasilitator, kita tidak bisa menggurui masyarakat, tapi kita harus banyak bertanya kepada masyarakat. Nah,
Ya, bertanya masyarakat. Jadi kita tekankan dulu yang dimaksud masalah di dalam kesehatan adalah ini, ya. Sebetulnya ada 6 ini, tapi yang ada kata-kata ya, mentret, sampah berserakan, buang air besar di sawah. Ada permasalahan di sini, ya, permasalahan dibicara. Saya tanya tadi di sini yang tingkat kemampuannya sama untuk berbicara saja susah, apalagi di level masyarakat. Yang bicara pasti biasanya pemimpin agama, Pak Kepala Desa, ya, Pak RT, kepala kampung. Masyarakatnya ikut bicara enggak? Tidak, kan? Berarti keputusan rapat biasanya untuk menentukan masalah, keputusan siapa? Kepala desa, kepala kampung, kan? Nah, sama juga kalau di kuliah biasa gitu juga, ya. Kalau yang pintar aja, ya, nanti tulis, diambil satu-satu ditulis. Coba tuliskan masalah kesehatan yang ada di desa. Sebentar lu, jangan ditulis dulu. Jadi supaya tulisannya gampang kita simpulkan, ya. Kita minta batasi tadi, masalah kesehatan di sini adalah penyakit, kematian, kecacatan, dan apa tadi? Kekurangan mana, ya. Supaya tidak panjang-panjang, batasnya hanya 2 kata. Silakan ditulis. Habis ditulis, kasih temannya, dirobek, disimpan. Atau langsung dirobek jadi cepat. Nah, langsung dirobek, ya, kata-kata dirobek jadi cepat. Contoh 10 orang ya, bisa banyak-banyak, ketik lama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, nah, sampai sini. Oke, ditempel di pintu situ. Oke, ditempel di pintu situ. Ikut berdiri membantu. Jadi masyarakat nanti yang menempel sendiri ya. Kalau bisa tulisannya pakai spidol, jadi semuanya kelihatan. Jadi semua anggota masyarakat yang ikut pertemuan itu kelihatan. Ya. Nah, sebentar lu, jangan duduk. Sekarang yang sama ditempel, dijadikan satu.
Sudah dibacakan apa? Pakai mini. Ada batuk pilek, hipertensi lansia, campak, jamban, tipes, difteri, diare, dan pembuangan sampah tidak pada tempatnya. Nah, jadi itu ya rasa kepedulian. Biasanya kalau ada ikut terlibat, biasanya rasa kepeduliannya ada ya. Nah, nanti akan ketemu. Nah, seperti tadi ini, dari 10 orang kita bisa mengerucut jadi 1, 2, 3, 7 masalah. 8 masalah. Nah, tinggal di tahapan berikutnya. Itu tadi adalah prosesnya tadi menemukan masalah yang ada di masyarakat. Jadi masalah yang betul-betul dirasakan oleh masyarakat. Ya. Jadi identifikasi masalah, masyarakat yang menentukan. Kami kalau di masyarakat pakai kain yang kami semprot, pakai lem, jadi bisa nempel-nempel, dan kertasnya bisa kertas warna-warni, jadi agak lebih hemat. Nah, bisa proses mengerucut, nah, bisa dilakukan prioritas. Nah, prioritas juga bisa kita tentukan dengan mereka. Jadi kita lihat, oh yang pilih paling banyak kita anggap prioritas, gampang kan? Nah, atau baru kita pilih sana masalah, baru kita tentukan masyarakat ya. Nah ini bisa. Nah kalau ini kan biasa kuliah pakai USG kan. Kalau masyarakat agak bingung nih. Saya pun agak bingung antara keterdesakan, urgensi dengan serius. Urgensi dengan perkembangan. Kalau penyakit misalnya dia menimbulkan kayak COVID, ya terdesak juga, perkembangannya cepat juga. Jadi apalagi masyarakat ya, kita saja yang sekolah bingung juga membuat ini. Bingung nggak? Dosennya ngajarkan nggak? Akhirnya jadi persepsi sendiri kan, bukan kita menentukan dosen. Ya, kadang-kadang tebak-tebak yang penting saya tertarik. Ya, biasanya gitu kan? Betul ya? Jujur. Itu kalau SD pasti gitu kan? Oh saya maunya diare ya lah, bukan urgensinya aku tinggikan, serius tinggikan yang gitu kan? Akhirnya akal-akalan. Ya. Tapi kalau model gini benar-benar masyarakat yang menentukan ya. Nah bisa juga ini kita serahkan kepada masyarakat suruh menilai ya. Masyarakat suruh buat nilai, buat angka ya, mana yang kira-kira paling terdesak ya, yang harus kita atasi. Kalau di terdesakan ini kalau nanti tidak kita kerjakan, nanti keburu banyak yang meninggal, keburu banyak yang sakit dan sebagainya. Nah tahapan berikutnya setelah kita menemukan masalah adalah kita melakukan survei mawas diri ya. Sama ini ya, survei mawas diri adalah semua masyarakat yang kerjakan ya. Sudah mulai masyarakat menentukan. Nah, ini penyebab masalah yang kita lihat di sini adalah ini 1, 2, 3. Jadi survei mandiri, kenapa saya ngambil gambar cermin ini sama survei mandiri adalah bercermin, kita bercermin. Kalau cerminnya kecil, ini kan cerminnya kecil, yang terlihat aja wajah doang. Kalaupun kancing bajunya miring, salah taruh, tidak kelihatan, betul tidak? Sama juga ini kalau cerminnya kecil, berarti kalau hanya yang melihat masalah adalah petugas kesehatan, hanya kelihatan masalah kecil yang ada di masyarakat. Sebetulnya ada masalah yang lebih besar yang ada di masyarakat yang kita tidak tahu. Makanya kadang-kadang muncul kasus gizi buruk misalnya, munculnya di koran dulu, orang puskesmasnya tidak tahu. Ada kasus misalnya kasus campak misalnya, muncul di koran dulu. Nah, itu tadi karena cerminnya petugas kesehatan itu adalah kecil ya, makanya kita survei mas ini adalah cerminnya agak besar. Jadi yang melihat masalah itu adalah seluruh masyarakat ya. Ini tahapan-tahapan aja. Nah, yang penting adalah ini ya. Yang dilihat apanya ya di SMD itu, yang dilihat adalah masalah perilaku ya. Kita lihat teorinya Bloom ya. Penyakit atau masalah kesehatan ditentukan dari faktor perilaku, faktor lingkungan, pelayanan kesehatan, dan
keturunan, ya kan? Tapi kita fokusnya adalah perilaku dan non perilaku. Nah, perilaku ya apa? Baru kita boleh kita list lagi, misalnya tadi ketemu yang banyak ini apa tadi? Tahu penyebab diare apa kira-kira, kita tanyakan. Kalau yang jawab ada pakai tulisan lagi tadi, atau yang jawabannya 1-2 orang pakai tulisan lagi. Oh misalnya, nah mereka nanti ketemu masalah perilaku, ketemu masalah lingkungan ya, dan perilaku. Nah baru kita survei di sini, ya, survei perilakunya apa saja, misalnya tidak cuci tangan, atau misalnya buang air besar sembarangan, ya, sampah tadi, sampah menggunung itu penyebab diare juga, ya. Ya seperti tadi sampah menggunung. Sebetulnya kalau ini tadi harus ditanyakan ke orangnya. Ada rasa berat karena merasa ditunjuk, jadi dia tidak ada rasa tanggung jawab karena dia mau bekerja karena terpaksa, karena ditunjuk. Belum tentu dia mampu, ya. Caranya suruh nulis namanya masing-masing. Tadi kan misalnya sudah ketemu nih kegiatannya apa, ya, tujuannya apa, sasarannya apa, sudah ketemu. Ya, penanggung jawabnya suruh nulis namanya masing-masing. Suruh mereka nempelkan saya maunya di mana. Misalnya seksi dokumentasi, tulis namanya. Siapa yang menempelkan di dokumentasi berarti dia yang tanggung jawab di dokumentasi. Jadi dia menunjuk dirinya sendiri. Pasti ada rasa kepeduliannya akan lebih tinggi dibandingkan kita menunjuk orang lain. Ya. Nah, demikian juga anggaran nanti kita bicarakan. Nah, ini tadi di anggaran tadi hasil SMD ya, ada uang dari mana, sumber daya dari mana, misalnya ada potensi desa apa yang bisa dikembangkan dan sebagainya. Jadi menyusun sebuah perencanaan. Selanjutnya adalah kita bicara sedikit tentang fasilitasi. Ya. Tadi sebagian sudah hanya sedikit bagaimana kita berdiskusi dengan masyarakat. Ya. Intinya adalah di fasilitas juga kegiatan kita melakukan penyuluhan, ya. Ada permasalahan-permasalahan yang kadang-kadang kita hanya ngomong tanpa kita memahami audiens kita menerima atau tidak. Jadi kita harus tahu bagaimana posisi kita, ya. Yang pertama adalah yang harus kita lakukan adalah pengelolaan kelompok. Kita harus, ya, ini merupakan seni, ya. Seni mengorganisasi segala sumber daya ke tercipta kondisi yang menunjang proses pembelajaran. Jadi namanya seni biasanya tergantung pada seni, misalnya seni melukis, seni menari, seni bernyanyi, seni tergantung apa? Ayo. Tergantung apa? Minat dan bakat. Ada lagi? Kemampuan. Ada lagi? Bisa mulai berani tampil ke depan. Sering-sering, paling tidak kalau ada bertanya, kalau nggak berani ngomong dulu ya, nggak berani jawab ya bertanya dulu, ya. Kalau ada pertemuan bertanya. Supaya itu melatih keberanian kita, ya, mengatih pengalaman kita. Saya kemarin waktu diundang Fikes, masukannya apa? Saya adalah manusianya, ada pembelajarnya, nah pelatihnya, ada panitianya juga, sarananya, media, ya, media pembelajaran, fasilitas fisik. Jangan nanti misalnya kita mengadakan pelatihan atau mengadakan fasilitasi, ruangnya panas, ruangnya bising, apalagi ada yang bawa anak kecil nangis-nangis. Nah itu kadang-kadang kita tidak masuk, kita ngomongnya diomongin, kita tidak masuk, ya. Nah ini harus juga kita perhatikan jadwal, ya, atau misalnya fasilitatornya atau narasumbernya telat, harus kita segera. Orang-orang yang suka memancing perhatian, suka kelahi, ya,
Ada nanti di masyarakat itu. Pokoknya apa yang kita omongkan dimentahkan dulu. Tidak setuju tuh. Memang ada modelnya kayak gitu ya. Mengejek, menyakiti orang lain, memboikot, pasif, apatis, menolak dan sebagainya. Ya, akan kita temukan nanti di masyarakat seperti ini. Memiliki umpan balik positif kepada pembelajar. Jadi kita harus kadang-kadang memuji ya, memuji. Oh, jawaban ibu tadi sudah benar, meskipun jawabannya kadang-kadang kurang ya. Mungkin ada yang nambahkan, tapi ibu tadi sudah senang dulu dipuji kan. Ada salah, tapi mungkin ada yang menambahkan. Ada, kita cari jawaban yang lain. Ya, jangan langsung jawabmu tadi salah. Coba yang lain bisa betulkan. Nah gitu, sakit hati dia. Balik langsung dia. Ya. Nah ini tahapan-tahapan yang kelompok juga kita pelajari ya. Pada tahap awal komiknya ya, memberikan rangsangan untuk berangkat tadi dengan cara main-main. Kita pasti akan ada konflik, kita pertahankan, kita ingatkan lagi tujuan dari kegiatan kita ya. Nah yang utama adalah yang terakhir C dan D ini kita buat kesepakatan di akhir, atau kalau di prokes sebutnya kata kunci terakhir apa yang harus kita sepakati. Menyiapkan bahan. Nah cukup menyiapkan bahan, kita harus pahami dulu apa yang mau kita lihat. Ya. Apakah kita mau meningkatkan pengetahuan, meningkatkan sikap, atau meningkatkan keterampilan? Ya, misalnya, misalnya kita mau penyuluhan tentang yang gampang aja, cuci tangan. Kita tanya dulu masyarakat di sini, apakah sudah cuci tangan setiap hari atau pada saat-saat tertentu, habis buang air besar, habis mengolah makanan cuci tangan dulu, tidak? Misalkan dia sudah cuci tangan. Nah, apakah sudah tahu cuci tangan yang benar? Berarti kan dia keterampilan cuci tangannya yang belum ada. Jangan, kalau dia sudah tahu, jangan kita kasih lagi pengetahuan manfaat cuci tangan dan sebagainya. Ini sudah tahu, atau manfaat jamban ya. Kita kalau arah keterampilan atau arah sikap. Nah kalau arah sikap, biasanya sikap itu biasanya mulai dari tahapannya orang itu percaya dulu ya. Apakah percaya benar-benar bahwa orang merokok itu bisa menimbulkan penyakit kanker, penyakit jantung, penyakit hipertensi? Percaya enggak? Yang merokok ada enggak? Percaya enggak merokok menyebabkan kanker, sakit jantung, hipertensi? Itu merokok yang dapat saya beli. Terutama yang gizi misalnya. Ambil contoh makanan yang tidak ada di kampung itu, yang belinya harus di kota ya. Atau misalnya penyuluhan jabat pakai WC duduk yang digambarkan, yang tidak biasa. Nah, kita lihat juga budaya setempat ya. Nah, pokoknya yang dilihat sehari-hari ya. Dulu ada kita penyuluhan WC ya. Kita buat WC di situ tidak dipakai oleh masyarakat karena tempatnya itu besar-besar. Kita tanya, kenapa tidak dipakai WC-nya? Enak di sungai, karena di sungai itu bisa sambil ngobrol. Akhirnya buat WC umumnya berderet dengan ya seleher. Ini ya, jadi orang bisa ngobrol. Ada budaya di daerah yang begitu, sambil ngobrol ya, atau mungkin sambil biasa di sungai sambil nyuci, yang ngomong anak-anaknya dan sebagainya. Nah itu yang harus kita juga ya, keseharian itu yang harus kita perhatikan di masyarakat itu.
Nah ini tempat duduk ya, tergantung ya, tergantung apa yang mau tujuan kita. Ini macam-macam, ini gambarnya ya, macam-macam, agak besar, nanti sebagainya, tergantung tujuan kita. Jadi nanti dibaca sendiri aja ini waktunya. Nah ini tadi juga berbeda tujuannya. Ini kalau di prokes diajarkan, tapi ini waktunya pendek, jadi sayangnya metodenya ada ceramah, diskusi. Tadi tergantung dari tujuan kita, apakah ke pengetahuan, apakah ke sikap, ataukah keterampilan, baru kita bisa menentukan metode ini. Nah terakhir, kita harus tahu posisi kita berdiri di depan masyarakat itu apa, ya. Apakah kita sebagai fasilitator, sebagai penyuluh, sebagai pengamat, atau sebagai narasumber? Ya harus kita lihat ini. Pemberdayaan masyarakat membuat masyarakat berdaya atau mampu mengatasi masalahnya sendiri. Ya, kesiapan kita menentukan keberhasilan proses fasilitasi. Ya, kesiapan tadi, kesiapan sarana, kemampuan, keterampilan dan sebagainya. Nah, terakhir gambar buaya. Kenapa gambar buaya? Kalau berenang di sungai ada buaya. Berarti kan pertanyaan, silakan bertanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.